Halo, selamat datang teman-teman semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teknologi cloning. Teknologi cloning yang akan kita bahas kali ini adalah proses cloning pada gen. Nah, jadi cloning gen itu sendiri merupakan proses yang digunakan untuk memanipulasi DNA dan kemudian dikembalikan pada organisme hidup untuk diekspresikan. Teknologi ini memampukan untuk mengisolasi DNA tertentu dari genom suatu organisme hidup, kemudian mentransformasikannya menggunakan vektor pada suatu inang seperti bakteri E. coli. Selanjutnya kita masuk ke dalam proses cloning gen. Proses cloning gen digunakan untuk mencari dan menyalin gen tertentu dari seluruh DNA dalam suatu organisme. Bakteri ini mengandung satu gen yang diinginkan yang ingin dikloning oleh para insinyur genetika untuk dimasukkan ke dalam organisme lain. DNA pertama kali diekstraksi dari bakteri ke dalam tabung reaksi. Enzim restriksi ditambahkan untuk memotong DNA yang diekstraksi menjadi potongan-potongan berukuran gen. Dalam tabung reaksi lain, plasmid bakteri yang diekstraksi dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama. Plasmid yang dipotong kemudian dicampur dengan potongan DNA seukuran gen. Potongan-potongan berukuran gen bergabung dan berikatan dengan plasmid yang dipotong untuk membentuk plasmid rekombinan. Beberapa plasmid yang dipotong dapat berikatan dengan dirinya sendiri tanpa potongan DNA yang diekstraksi. Bakteri kemudian ditambahkan ke tabung reaksi plasmid rekombinan. Elektroporasi menggunakan aliran listrik cepat untuk membuat lubang kecil di dinding sel bakteri. Selanjutnya, plasmid rekombinan kemudian dapat memasuki bakteri yang akan mengekspresikan gen tersebut. Bakteri yang diubah akan dianggap transgenik. Namun, tidak semua bakteri akan mengambil plasmid baru dan menjadi transgenik. Plasmid secara alami mengandung gen resistensi antibiotik. Oleh karena itu, bakteri yang bertransformasi akan memiliki resistensi antibiotik. Setelah elektroporasi, bakteri disebarkan ke media yang mengandung antibiotik. Bakteri yang belum bertransformasi tidak akan memiliki resistensi antibiotik dan mati. Bakteri yang telah ditransformasikan dengan plasmid akan tumbuh dan berkembang biak menjadi koloni yang terlihat dengan mata telanjang. Organisme memiliki ribuan gen. Mungkin diperlukan ratusan cawan Petri bakteri untuk mengkloning semua gen ini. Koleksi ini disebut perpustakaan gen. Insinyur genetika kemudian harus menemukan koloni bakteri mana yang telah ditransformasikan sesuai dengan gen yang diinginkan. Koloni itu kemudian dipindahkan ke cawan Petri terpisah. Ia diperbolehkan berkembang biak dan membelah menjadi koloni besar dengan ratusan salinan gen yang diinginkan.